Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Saputra, mahasiswa Teknik Elektro 2018 Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas tentang HVDC atau High Voltage Direct Current. Adapun pokok bahasan yang saya bahas meliputi pengertian jenis HVDC, konfigurasi HVDC, keuntungan HVDC, kerugian HVDC, dan pemanfaatan HVDC. Yang pertama adalah pengertian. High Voltage Direct Current atau biasa disingkat dengan HVDC merupakan salah satu metode untuk menyalurkan energi listrik dengan menggunakan listrik DC bertegangan tinggi. Listrik DC didapatkan dari mengubah listrik AC menggunakan rectifier atau penyarah, ataupun sebaliknya di mana listrik AC dapat diubah dari listrik DC menggunakan inverter. Jenis-jenis HVDC itu ada dua. Yang pertama ada CSC, Current Source Converter, lalu ada VSC atau Voltage Source Converter. CSC atau Current Source Converter. Teknologi CSC sudah sangat mapan untuk konverter berdaya sangat besar untuk keperluan di atas 1000 MW. Teknologi ini menjadi salah satu-satunya pilihan yang dapat digunakan saat ini. Komutasi jala-jala merupakan salah satu kelemahan yang ada pada SCR. Akibatnya pada HVDC yang menggunakan CSC diperlukan jaringan arus bolak-balik yang kuat di sisi kiri maupun sisi terima. VSC HVDC atau Voltage Source Converter. Keunggulannya dibanding dengan CSC HVDC adalah kemampuannya untuk mengkomutasi tanpa bergantung kondisi jala-jala, pengaturan daya aktif dan reaktif yang independen, serta kemampuan untuk black start. Keunggulan tersebut membuat VSC menarik untuk aplikasi penyaluran daya ke beban berjarak jauh yang tidak memiliki sumber daya jala-jala lokal seperti pada anjungan lepas pantai. Kelemahan VSC adalah teknologi IGBT sekarang belum mampu untuk melayani transmisi daya berkapasitas besar seperti halnya CSC. Konfigurasi HVDC. Yang pertama ada back to back. Pada konfigurasi ini, gardu induk konverter berada pada lokasi yang sama dan tidak menggunakan saluran arus searah jarak jauh. Umumnya, konfigurasi ini berfungsi sebagai interkoneksi frekuensi antara dua sistem arus bolak-balik yang berdekatan. Walaupun konfigurasi ini juga bisa dipakai pada interkoneksi dua sistem arus bolak-balik yang memiliki frekuensi yang sama. Berikut adalah rangkaian dari konfigurasi back to back. Yang kedua ada monopolar. Pada konfigurasi ini, dua gardu induk konverter bisa menggunakan saluran arus searah berjarak jauh. Berbeda dengan konfigurasi back to back yang hanya membutuhkan satu lokasi saja. Saluran arah searus yang dipakai hanya memiliki satu kutub tegangan, bisa positif ataupun negatif, sehingga tanah diperlukan sebagai saluran balik arus. Berikut adalah rangkaian dari monopolar. Yang ketiga ada bipolar. Pada konfigurasi ini, dua gardu induk konverter bisa menggunakan dua saluran arus bolak-balik yang berbeda kutub tegangan, satu tegangan positif dan satu lagi tegangan negatif. Pada keadaan normal, arus yang mengalir melalui tanah akan bernilai 0 akibat dua kutub monopolar yang berbeda. Keunggulan konfigurasi ini adalah salah satu kutub tegangan dapat tetap beroperasi ketika kutub tegangan yang lainnya tidak beroperasi akibat gangguan atau alasan lainnya. Berikut adalah rangkaian dari konfigurasi bipolar. Yang keempat ada multi terminal. Konfigurasi ini adalah perluasan dari konfigurasi bipolar dengan menempatkan gardu konverter baru di tengah-tengah saluran bipolar. Jumlah saluran masuk di tengah-tengah konfigurasi bipolar tidak dibatasi hanya satu, melainkan bisa sesuai dengan keperluan.
Berikut adalah rangkaian dari konfigurasi multi terminal. Lanjut kita masuk ke keuntungan HVDC dibanding dengan HVAC. Yang pertama adalah power yang lebih besar untuk ukuran konduktor yang sama. Yang kedua, konstruksi yang simpel. Yang ketiga, tidak adanya skin effect. Yang keempat, dapat mengkoneksi sistem AC dengan frekuensi yang berbeda. Yang kelima, tidak membutuhkan kompensasi untuk daya reaktif. Lanjut kita ke kerugian HVDC. Yang pertama, harga konverter yang terbilang mahal. Yang kedua, konverter membutuhkan suplai daya reaktif. Yang ketiga, konverter menginduksi distorsi harmonisa sehingga filter sangat dibutuhkan. Lanjut kita ke pemanfaatan HVDC. Walaupun mayoritas transmisi kelistrikan di seluruh dunia menggunakan sistem HVAC karena fleksibilitasnya, pada beberapa kasus terdapat keuntungan untuk mengaplikasikan transmisi HVDC, terutama pada kondisi dibutuhkan penyaluran daya yang besar 500 MW atau lebih dengan jarak yang sangat jauh 500 km atau lebih, di mana jalur transmisi AC rentan terhadap ketidakstabilan karena faktor impedensi jalur yang panjang. Dibutuhkannya penyaluran daya melintasi perairan yang luas, di mana sambungan HVAC tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menahan electrical swing yang dapat muncul akibat dua sistem. Sambungan pada sistem elektrik yang beroperasi pada frekuensi yang berbeda biasa disebut dengan istilah sambungan back to back. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai HVDC. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.